kita mulai, kita mau sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mulai setiap ibadah kita mau buka dengan pujian. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hidup kami Tuhan sudah selalu Tuhan sediakan terbaik. Semuanya karena kasih-Mu, oh hidup hari Tuhan.
atas kepalamu siang hari ini. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh ada Tuhan saat siang hari itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada saat siang hari ini Tuhan itu semua karena kuasanya Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk gak melihat semua ini karena kekuatan kami. Kami mau belajar melihat Tuhan yang selalu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan. Satu kali kesempatan lagi Tuhan Yesus untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh Tuhan berkumpul satu dengan yang lain, boleh bertemu dengan saudara seiman kami siang hari ini. Kalau kami mau mulai Tuhan untuk berfellowship bersama, kami mau memulai Tuhan untuk menari untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya pujian kami siang hari ini gak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan Yesus yang sudah mendengar dan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk memberi yang terbaik. Mari siang hari ini kita mau sama-sama katakan amin. Luar biasa. Ada semangat amin. Haleluya. Saya tahu Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Ada kuasa dalam namanya. Yes. Saya gak mau lihat muka-muka yang cemburu, muka-muka yang gak semangat. Kita mau semangat di dalam Tuhan siang hari ini. Amin. Yes.
Sehari-hari saya bisa merasakan energi yang luar biasa. Dan sama-sama sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Katakan pujian ini kesungguhan hatimu. Lalu Bapa, Allah kita adalah Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan gak pernah berubah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan dengan iman siang hari ini. Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, berikan lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau selalu setia Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang gak pernah terlambat, yang gak pernah berakhir dengan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kasih. Kau disurgakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa sehingga kami boleh bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sehari ini kami mau belajar Tuhan. Terus setiap pertemuan ibadah kami
kami ini gak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh mendapatkan sukacita yang boleh bertumbuh bersama dengan Tuhan. Di saat siang hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi lepas pribadi, satu minggu ini kau sibuk dengan kehidupanmu, satu minggu ini kita sibuk dengan kehidupan kita. Mari semua kasih waktu sejenak untuk datang di hadapan Tuhan saat siang hari ini. Buat yang belum sempat, mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, mari saat siang hari ini jangan pikirkan aktivitas itu. Mari fokus, pikiranmu fokus siang hari ini hanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Kau yang ajaib, ajaib. Biarlah Tuhan memberkati mereka, guru-guru yang mengajar juga. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kiranya urapan yang baru segar limpah turun ke atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu untuk datang di tengah-tengah kami, untuk memberkati kami dengan kebenaran firman yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya ya Bapa. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Suli. Silakan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Boleh lambaikan tangan bahwa kita hari ini bersuka cita karena kita bisa beribadah. Amin. Kita bisa beribadah dengan baik pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau hari ini kita bisa beribadah, gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada. Karena pada satu hari nanti kita gak bisa lagi beribadah bersama-sama. Entah pergumulan apalagi yang ada di dunia ini. Baru saja COVID melandai, sekarang masalah ekonomi mulai muncul, ya. Sebelum saya berkhotbah, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nanti udah panjang lebar. Siapa sih pendetanya? Gak tahu namanya, gak kenal. Saya pendeta Suliani. Saya menggembalakan di GBI Gloria, jauh di Jakarta, ya. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Saya datang bersama dengan suami saya, mantan pacar saya nih ya, satu-satunya yang ganteng menurut saya. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama sudah usia 24 tahun, perempuan, sudah menjadi pendeta juga. Yang kedua anak saya laki-laki berusia 22 tahun, laki-laki melayani sebagai keyboardis ya, sama dengan papanya juga. Yang ketiga anak saya seorang perempuan sudah berusia 17 tahun, melayani sebagai guru sekolah minggu. Kami semua melayani bersama-sama. Saya sebagai gembala juga sebagai pengurus Perwil Jakarta Utara di BPD DKI Jakarta dalam bidang doa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu saya sudah kenal semuanya. Amin. Dan kita bisa ada hari ini, kita bisa ketemu bukan sebuah kebetulan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu, peristiwa, orang-orang yang diperhadapkan dengan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan ketemu kita, itu punya tujuan dan maksud Tuhan. Bahkan segala peristiwa suka dan duka dalam kehidupan kita, itu juga bukan kebetulan. Bukan berarti juga kenapa Tuhan kasih saya hal yang baik, tapi kepada yang lain Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk menurut kita. Atau kita merasa kenapa saya sukar banget, tapi orang-orang lain merasa nyaman, mereka menikmati berkat Tuhan. Lalu di mana salahnya? Bapak Ibu Saudara, gak ada yang salah. Karena setiap kita punya pergumulan masing-masing yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kita melewati setiap musim kehidupan. Baik itu suka duka, baik itu tabur tuai. Ada banyak hal yang harus kita alami supaya kita menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi pribadi yang terus ingat akan kasih karunia Tuhan. Supaya kita diingatkan dari mana kita asalnya. Dari mana sih kita asalnya? Kita ini berasal dari orang-orang yang dulu ada dalam kegelapan. Siapa di sini yang dari awal sudah hidup dalam terang? Mungkin lahir sudah Kristen, ya, atau mengalami pertobatan di usia yang muda, atau di usia yang tua, di usia lanjut usia. Tidak masalah kapan kita dipanggil Tuhan. Yang penting adalah hari ini. Kita ini bukan berasal dari dunia ini, sekalipun kita tinggal di sini. Dan Tuhan membawa kita di dunia ini untuk melewati satu tahap. Supaya apa? Ketika kita lulus ujian di dunia ini, kita masuk kepada tahap yang berikutnya, yaitu kehidupan yang kekal. Berapa banyak di sini yang mau masuk dalam kehidupan yang kekal? Cuma sedikit. Semua ya. Semua mau masuk surga. Kita semua merindukan surga sampai hari ini. Karena itulah yang menjadi tujuan kita. Kita nggak boleh punya tujuan untuk dunia ini. Sekalipun kita sukses di dunia ini, sekalipun kita berhasil di dunia ini, namun tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Kita boleh melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Harus hidup kita berdampak di dunia ini. Harus. Kita harus bisa berbagi untuk orang lain. Itu harus. Tetapi kita lebih harus lagi memprioritaskan hidup kita untuk kekekalan. Nah, inilah hasil pembenaran dari hidup kita. Hidup yang awalnya dalam kegelapan, penuh dosa, latar belakang penuh dengan masalah yang suram, masa lalu yang gelap. Tapi hari ini ketika kita mau dipanggil Tuhan menjadi umat Allah,
kita mempersiapkan hati untuk bisa melewati proses yang baru, untuk bisa memperbaharui iman dan roh kita, untuk bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari, untuk bisa mengandalkan Tuhan setiap saat, untuk bisa mempercayai Dia dalam segala keadaan, bahkan mempercayakan diri kita ini kepada Dia. Ketika kita bisa melewati hasil tersebut, melewati dosa, melewati jalan yang gelap, melalui liku-liku jalan yang suram, lalu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Hari ini kita semua adalah hasil pembenaran. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5, di situ judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Hasil pembenaran ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus, dan dia menceritakan kembali bagaimana iman dari seorang yang bernama Abraham. Ketika usianya sudah 100 tahun, belum dikaruniakan anak, tapi Allah berjanji kepadanya bahwa kamu akan memiliki keturunan yang banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai banyaknya. Dan itulah janji Tuhan bagi Abraham. Dan Abraham tidak goyah sekalipun. Imannya teguh sekalipun dia udah tua. Dia gak bimbang, dia gak ragu. Namun ketika dia dengar janji Tuhan bahwa dia akan mendapat keturunan, dia cuma berkata gini, yes. Berapa banyak di antara kita pagi hari ini sering ibadah, dalam persekutuan doa, baca Alkitab, kita sering mendengar janji Tuhan. Janji Tuhan itu dalam Alkitab banyak sekali untuk kita, anak-anaknya yang setia. Janji Tuhan itu tidak terhitung jumlahnya kalau kita taat mengiring Dia. Tapi pertanyaannya, sama gak iman kita seperti Abraham? Ketika kita mendengar janji Tuhan, kita berkata, yes. Bahwa Tuhan memberkati keluar masukmu, bahwa Tuhan akan memberkati bakul adonanmu, bahwa Tuhan akan memberkati apa yang dijumpai oleh tanganmu, bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, bahwa Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Waktu kita terima janji itu, adakah kita berkata yes? Atau kita cuma, oh gitu ya, oh janji Tuhan ya, oh ya biasa aja. Abraham beda. Dia merespon janji Tuhan itu luar biasa. Makanya tertulis dalam perikop berikutnya, dikatakan, sekalipun aku tidak ada dasar untuk berharap, namun aku percaya juga. Dan inilah yang diperhitungkan oleh Allah. Adakah di setiap kita ketika kita menghadapi masalah, kita pun berkata, sekalipun gak ada yang bisa aku harapkan di dunia ini, baik bisnisku, usahaku, keluargaku, masa depanku, sakit penyakit yang aku alami, mungkin rasanya gak ada masa depan, tapi aku ingat janji Tuhan, seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Allah nenek moyang kita, kepada Abraham. Dan Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku tetap berharap. Dan itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Dan kebenaran ini adalah segala sesuatu yang berbicara tentang firman Tuhan. Kita harus bertingkah laku benar karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus berkata-kata dengan benar karena kita juga adalah anak-anak Tuhan. Supaya seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh yang namanya kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu hanya satu, yaitu Allah yang kita sembah hari ini, Yesus Kristus. Dialah kebenaran kita. Jadi segala pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita harus sesuai dengan kebenaran. Itulah yang disebut dengan hasil pembenaran. Dari seseorang yang hidup dalam kegelapan, lalu hari ini menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang percaya Yesus tinggal di dalam hidup kita. Inilah hasil pembenaran. Jadi saudara dan saya hari ini adalah hasil pembenaran. Mari kita buka pasal
yang kelima ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, udah jelas ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa hidup dengan damai bersama dengan Allah. Bu, emang dulu gak damai? Enggak Bapak Ibu, enggak. Sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, di saat itulah Allah memutuskan hubungan dengan manusia. Dan bagaimana ketika manusia itu ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, gak bisa. Tetapi Tuhan kita dan Tuhan yang baik, justru dari inisiatif Allah, Dia ingin berdamai dengan manusia. Sehingga Ia mengutus anaknya satu-satunya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia, memberitakan firman kepada manusia, dan Dia harus mati di salib, menebus dosa kita semua. Lalu disitulah kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Sehingga kapan aja kita bisa datang sama Tuhan. Ada pergumulan apa aja, kita bisa berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Saat kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, kita bisa berkata, Tuhan aku minta mujizat-Mu. Kita bisa berkata demikian, kenapa? Karena sekarang kita sudah berdamai dengan Allah. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, kita gak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Tapi sebelum kita berdamai dengan Allah, kita juga harus berdamai dengan sesama. Suami istri, hiduplah dengan damai. Jangan sehari hidup damai, 2 hari cekcok. Sehari damai, 3 hari berperang. Setengah hari damai, setengah harinya lagi hidup dalam pertengkaran. Atau hari ini kita hidup benar, besok kita hidup dalam kejahatan. Hari ini kudus, besok kudis, ya. Hari ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi besok kita tipu sana, tipu sini. Hari ini hiduplah berdamai. Yang pertama, berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita berdamai dengan sesama kita. Lalu kita berdamai dengan Tuhan. Ketika kita bisa berdamai dengan Tuhan, maka kita akan melihat pintu berkat dibukakan bagi setiap kita. Karena itulah hasil pembenaran. Kita sudah dibenarkan hari ini dan berdamai dengan Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan dikatakan kita bermegah. Bukan hanya kita hidup berdamai dengan Allah, bukan hanya kita sudah ditebus dosanya, tapi kita juga harus bermegah karena kesengsaraan kita. Kok gitu Bu? Ikut Tuhan susah dong. Kesengsaraan di sini adalah kesengsaraan kita karena kita melakukan kebenaran. Kesengsaraan yang kita alami itu bukan karena kita melakukan dosa. Kesengsaraan itu bukan karena kita melakukan pelanggaran. Seorang anak muda masuk dalam penjara karena saat dia punya usaha yang baru, dia hutang begitu banyak sampai dia gak bisa melakukan pembayaran. Dia gak mikir kalau dia ambil barang banyak apakah dia bisa bayar. Tapi ternyata dia ambil stok barang banyak dari perusahaan yang lain, tapi dia gak mau bayar. Dan satu hari dia digugat dan masuk penjara. Sengsara nggak orang yang ada di penjara? Sengsara banget. Tapi apakah kesengsaraan itu yang dimaksud Alkitab? Apakah kesengsaraan seperti itu yang dimaksud Rasul Paulus? Bukan. Kesengsaraan di sini adalah kesengsaraan karena kita melakukan kebenaran. Kalau Bapak Ibu menganggap bangun pagi itu sengsara banget mau ke gereja, ketika Anda datang di tempat ini, Anda dalam kesengsaraan Anda diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Anda sakit, kakinya sakit, jalan harus tertitah-titah, masuk ke hotel, naik ke lantai 2, tapi Anda semangat untuk beribadah, Anda sengsara
Sengsara nggak sakit? Sengsara. Tapi ketika Anda di tempat ini, kesengsaraan itu diperhitungkan oleh Allah. Pagi hari ini berapa banyak di antara kita yang mau sengsara karena kebenaran? Mungkin sedikit saja orang yang mau sengsara untuk Yesus. Karena apa? Mereka berpikir hidup ini harus dinikmati. Hidup hanya sekali di dunia. Masa nggak dinikmati? Ngapain juga sengsara? Ngapain juga menderita? Menderita bukan bagian saya. Ya, lu aja kali katanya. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa anak Tuhan harus mengalami kesengsaraan dan dia harus bermegah dalam kesengsaraannya. Wih, keren banget. Bagi Paulus, kesengsaraan yang dia alami itu sudah dijalani. 39 kali ia disesah karena dia memberitakan Injil. Dia harus ada di dalam kapal yang terombang-ambing dalam badai. Dia harus puasa. Dia ditekan, dia harus dipenjara karena kebenaran. Dan inilah yang dikatakannya, ketika dalam kesengsaraan itu dia mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, seperti apa sih kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu seperti ini. Apa yang gak sanggup kita lakukan, tapi ternyata mampu kita lewati, itulah yang disebut kasih karunia Tuhan. Hari ini ketika kita mengalami sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mungkin kita berkata, gak tahu lagi deh hari esok, gak tahu deh besok gimana. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, walaupun aku hari ini menderita, tapi aku percaya Tuhan sanggup menolong aku, dan aku bisa melewati hari lepas hari. Itulah yang aku rasakan, kasih karunia menyertai aku. Bisa gak kita berkata dalam kesusahan seperti pujian tadi, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apakah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ya gak ada masalah, kita bisa berkata segala perkara dapat ku tanggung, gampang. Tapi coba di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, bisa gak kita berkata seperti demikian? Segala perkara dapat ku tanggung. Susah loh kita menanggung beban masalah hidup di dunia ini. Apalagi hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan bahkan bingung untuk memulai sesuatu. Mungkin banyak orang udah mulai senang masa pandemi ini melandai. Tapi tahukah Bapak Ibu, saat-saat ini adalah justru saat-saat yang baru kembali untuk orang-orang memulai kembali beradaptasi, untuk usaha yang baru, untuk pekerjaan yang baru, untuk hal-hal yang baru. Mungkin bagi sebagian orang gak berdampak, puji Tuhan, tapi tetaplah setia dengan Tuhan, bahwa kesengsaraan yang kita hadapi saat-saat ini itu akan membuat kita bersuka cita kalau kita mengerti Tuhan ada di dalam kita dengan kasih karunia-Nya. Sehingga kita berkata, dalam kesengsaraanku aku bisa bermegah. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda, namun ketika kita punya masalah dan masih hidup dalam kebenaran, kita patut bermegah. Ketika kita sulit untuk mencari gereja, ketika kita sulit untuk beribadah, tapi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, ini adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu kita harus datang beribadah. Datang hari Minggu berjumpa dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Datang hari Minggu persekutuan bersama-sama. Bukan hanya absen dengan Bapak Ibu Gembala, tapi kita mau absen juga kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, aku perlu Engkau. Amin. Janji ya, setiap hari Minggu lebih usahakan lagi. Walaupun rasanya itu sengsara banget, bangun pagi, harus bawa kendaraan, ngantuk-ngantuk, tadi malam pulang malam, tadi malam kerja sampai lembur. Kita sengsara untuk Tuhan. Percayalah Tuhan akan melihat sesuatu itu dan diperhitungkan buat saudara.
Yang berikutnya dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika kita bisa sengsara dalam kebenaran, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Setiap anak-anak kita yang sekolah, mereka itu perlu diuji setiap akhir tahun. Bahkan dalam sekolah mereka ada ulangan-ulangan, ada tes. Demikian pun kehidupan kita saat mengikut Kristus. Kita ini perlu diuji. Siapa yang berani berkata, saya pasti beriman, saya pasti hidup selalu di dalam Tuhan, saya terus berjuang? Siapa yang berani jamin dengan sikap kita? Gak ada yang berani jamin setiap kehidupan kita. Bahkan saya sekalipun seorang hamba Tuhan, namun lewat kesengsaraan yang dilewati hari lepas hari, itu ternyata membuat kita menjadi tekun. Bapak Ibu yang punya usaha, ketika memulai sesuatu usaha yang baru, aduh gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal. Tapi mau gak dengan tekun mengusahakan terus sampai berhasil? Kalau Bapak Ibu berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu gak bisa berhasil, karena Bapak Ibu tidak tekun. Anak-anak yang sekolah dari TK, SD, SMA sampai kuliah, kalau mereka gak tekun, mereka bisa berhenti di tengah jalan. Mereka gak mau melanjutkan sekolah lagi. Kenapa? Berat untuk melakukan sebuah ketekunan. Nah, bagaimana iman kita ketika kita mengiring Tuhan? Ini yang Rasul Paulus anjurkan buat setiap anak-anak Tuhan, bahwa ketika engkau mengalami kesengsaraan, ketika engkau melakukan kebenaran, dan ternyata engkau akan melihat bahwa hidupmu bisa melakukan sebuah ketekunan. Kalau Bapak Ibu datang ibadah, minggu ini datang, minggu depan enggak, sebulan datang, sebulan enggak, suka-sukanya. Tunggu apa? Tunggu ganjil genap. Ya, kalau ke gereja tunggu ganjil genap tanggalnya. Kalau ganjil saya ke gereja, kalau genap saya nggak ke gereja. Atau ke gereja tergantung mood. Ya, kalau lagi mood saya ke gereja, kalau lagi nggak mood saya nggak ke gereja. Atau kalau lagi ada pekerjaan saya nggak ke gereja, kalau lagi nganggur saya baru ke gereja. Jangan Bapak Ibu, kita harus tekun. Di tempat saya, ya bukan di sini ya, di tempat saya ada seorang bapak yang luar biasa, bapak muda ya, luar biasa. Masa mudanya hidup untuk melayani Tuhan. Tapi ketika dia menikah, karena kesibukan, karena masalah ekonomi, dia harus menghidupi keluarganya dan dia harus bekerja dengan keras. Dia hafal banyak ayat di Alkitab. Kalau komsel, kalau renungan, kalau sharing, dia hebat banget. Tapi satu hari karena masalah antar jemaat, dia tersinggung dan tidak pernah datang ke gereja lagi. Kita sudah kunjungan, gak datang juga. Anak-anak dan istrinya ditahan untuk gak ke gereja. Kalau dia nggak ke gereja sendiri sih nggak apa-apa kan. Istrinya juga dilarang, anak-anaknya juga dilarang, dan sampai akhirnya mereka semua nggak ke gereja. Kita kunjungi terus, kita pelayan Tuhan dengan tekun, datang ke rumah mereka. Sampai satu hari suaminya ini mengizinkan kembali istri dan anak-anaknya ke gereja, tapi dia nggak mau. Dan saya biarkan begitu saja, anak-anaknya ke gereja, anak-anaknya melayani, dan dia melihat satu yang berbeda dari kehidupan istri dan anak-anaknya. Dia mulai merasakan, kok anak-anaknya sekarang beda, kok istrinya sekarang beda. Tapi dia tetap keras hati, gak mau ke gereja. Padahal dia sudah mengakui anak-anaknya sudah bertumbuh di dalam di gereja gitu ya, dalam iman mereka sudah kelihatan. Tapi bapaknya tetap gak mau ke gereja. Anak-anak dan istri sudah tekun beribadah, sudah tekun melayani. Papanya tetap keras hati. Satu hari papanya mengalami sakit. Tiba-tiba seperti gejala stroke, gak bisa bergerak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Dan hasil dokter itu mengagetkan dia. Kenapa? Karena hasilnya banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dari paru-paru berkaitan dengan jantung, dengan ginjal, dengan asam urat. Wah, waktu saya dengar aja ngeri, masih muda. Ya, belum sampai 40 tahun. Dan ketika kami mendengar hal itu, kita support lagi, kita ke rumahnya. Kita support lagi dengan doa. Dan kita beri dukungan buat dia. Sampai satu hari ketika beberapa orang yang berkunjung ke rumahnya, bapak itu menangis. Bapak itu tersentuh. Karena dia melihat dan menyadari sesungguhnya bahwa apa yang diperbuat dari gereja, bahkan yang diperbuat anak-anaknya, istrinya, itu sudah luar biasa buat dia. Tapi dia saja yang keras hati. Dia aja yang belum bisa menghilangkan kecewa dengan jemaat setempat. Dan singkat cerita, akhirnya dia mau merendahkan hati dan mau kembali ke gereja. Ketika dia ke gereja, dia berkata gini sama Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini ya? Dia melihat dari satu persatu pelayan-pelayan Tuhan. Dan akhirnya dia tanya begini, di gereja ini atmosfernya kuat ya, dia bilang. Emang ada pendoa ya? Dia bilang gitu kan. Ada pendoa maksudnya secara khusus kah gitu? Dia tanya kepada pengerja kami. Lalu pengerja saya bilang begini, ada setiap hari Kamis. Oh gitu ya, saya gak pernah dengar ya kalau ada doa khusus, dia bilang. Hanya mungkin doa pengerja dan doa pelayan-pelayan Tuhan. Dan ketika dia tahu, satu hari dia datang. Dan minggu berikutnya dia datang. Dan minggu berikutnya dia datang. Dan luar biasa, hari ini dia sudah kembali untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dia sadar sekarang sebelum segala sesuatu menjadi lebih parah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita merasa sombong dan kuat. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berjasa untuk Tuhan. Jangan kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah baik. Tapi apakah menurut Tuhan itu baik? Kalau hari ini kita belum bertekun dalam doa, belajar untuk bertekun dalam doa. Untuk berdoa itu memang gak mudah, dibutuhkan ketekunan. Ya, saya pun dulu demikian. Untuk berdoa 5 menit aja susah banget gitu ya. Kayaknya udah hampir ketidur gitu. Ya, 10 menit. Apalagi kita dengar gini, orang kok bisa ya doa 1 jam. Itu perlu latihan. Itu perlu perjumpaan khusus dengan Tuhan. Sampai kita masuk dalam dimensi yang baru, kita bisa merasakan bahwa doa itu dahsyat. Tapi dia harus dilakukan terlebih dahulu dengan tekun. Demikian pun kita melayani Tuhan, harus dengan tekun. Jangan hanya sebulan lalu kita merasa capek udah gak mau melayani lagi. Melayaninya mut-mutan. Jangan kita juga kerja gak tekun. Jangan kita juga mendidik anak gak tekun. Kalau kita melihat, ya ampun, anak saya ini keturunan siapa sih gitu ya. Mungkin kita bilang nakal gitu ya. Padahal anak kita gak nakal. Anak kita itu aktif. Dia ingin belajar sesuatu. Tapi para orang tua seringkali salah menilai. Kita menilai mereka seperti, ini anak aku nakal banget ya. Kalau kita tidak tekun mendidik mereka dengan benar, maka nanti kita sebagai orang tua akan menyesal ketika mereka dewasa. Kalau kita nggak dengan tekun memperingatkan anak-anak kita dari sekarang, maka kita akan melihat anak-anak generasi di bawah kita akan semakin rusak. Karena sekarang teknologi semakin canggih, pergaulan semakin luas. Kalau kita tidak memberikan mereka pengajaran dengan tekun, ya pastinya pengajaran firman Tuhan, maka mereka akan mudah sekali terhilang. Coba cek and recheck gereja kita. Berapa banyak anak muda yang masih ada di gereja-gereja? Ataukah mereka lebih banyak di kafe-kafe? Apa mereka lebih banyak? Mereka kumpul-kumpul di satu tempat atau di gereja? Tugas kita Bapak Ibu hari ini, ya, mulai sejak dini dengan tekun didik anak-anakmu, bawa anak-anakmu
dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, di situ ada ibu yang bawa bayi, bawa dengan tekun anak ibu ya ke gereja, biar spiritnya mengenal spirit Allah, spirit Roh Kudus, supaya dia tumbuh besar, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan gereja, membanggakan nama Tuhan. Hari ini mari kita jangkau kembali anak-anak muda, supaya mereka berkarya dari rumah Tuhan ke keluarga kita, kemanapun dia ada. Kita melihat ketekunan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Yang berikutnya, ayat yang keempat masih dikatakan bahwa ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kalau kita tekun melakukan sesuatu, kita juga akan tahan uji. Kalau kita bisa tekun melakukan sesuatu, maka kita juga akan bisa melewati masa-masa yang sulit. Tahan uji ini bicara tentang kita bisa bertahan di masa yang sulit. Kita bisa bertahan di masa-masa ketika kita merasa nggak nyaman. Kita diajar ketika kita mengalami kesengsaraan. Lalu kita harus bertekun. Di sini ujian kesabaran paling besar yang harus kita hadapi, yang harus kita bisa lakukan. Sabar nggak mudah. Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, kita bisa marah. Berapa banyak orang yang emosinya hari-hari ini mudah meledak. Di rumah karena melihat istri belum masak, marah suaminya. Istrinya melihat suaminya pulang malam, gak tahu alasannya, pulang-pulang langsung marah. Melihat anak-anaknya pergi, ya, terus gak pulang, lalu ditelepon langsung marah. Semuanya gak bisa sabar. Karena apa? Banyaknya kesibukan, masalah yang penat memenuhi pikiran ini. Jadi ketika menghadapi siapapun, menghadapi situasi bagaimana, itu rasanya mau marah terus, mau marah terus. Sampai ada seorang anak muda memberi nama di WA ya, memberi nama di kontak handphonenya itu, nama mamanya itu dikasih nama Danger. Ada anak muda di sini yang kasih nama mamanya Danger. Kenapa? Karena setiap mamanya telepon dia itu, mamanya itu pasti langsung kata-katanya branding. Kamu di mana, Cok? Lagi ngapain, Cok? Udah jam segini belum pulang, Cok. Bantuin mama lah, Cok. Gitu ya. Udah marah-marah mamanya. Anaknya tuh kaget gitu ya. Mungkin anaknya juga lagi lelah, baru pulang kerjain tugas sekolah, telat sedikit, belum apa-apa, mamanya udah marah-marah. Setiap telepon marah, setiap telepon marah. Makanya dikasih nama Danger ya. Kaget anak itu kalau ketemu dengan mamanya, takut. Jadi dia ketemu mamanya gak ada rasa yang membuat dia tenang, gak bisa membuat dia tempat curhat. Tapi ketemu mamanya seperti ketemu monster. Bapak Ibu yang masih punya anak-anak, hari ini jadilah sahabat buat mereka. Ujilah segala sesuatu yang ada di hadapanmu. Ujilah segala sesuatu yang sedang engkau diperhadapkan oleh perkara apapun. Apakah segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, kita itu tahan uji? Banyak para istri gak tahan uji ketika penghasilan suaminya pas-pasan. Dan pas-pasan inilah menjadi pusat konflik mereka, dan menjadi alasan untuk seorang pasangan meninggalkan pasangannya. Ya, ada seorang istri gak kuat karena hidup susah dengan suaminya, apalagi pas di masa pandemi kemarin. Ya, yang hidup berkecukupan tiba-tiba gak bisa beli alat make up, gak bisa beli skincare, gak bisa beli tas, gak bisa beli baju. Sedangkan dia lihat tetangga kiri kanan oke banget gitu ya. Dia lihat teman-temannya masih kemana-mana gitu. Dan mulailah dia membandingkan suaminya dengan suami yang lain. Di saat itulah menjadi alasan untuk meninggalkan pasangannya. Dia pikir suaminya malas, gak ada kerjaan, ngapain juga diteruskan.
susah pula hidup sama dia. Kan gue hidup bukan untuk susah, untuk bahagia. Biasanya kan gitu ya alasannya. Dan akhirnya apa? Karena kesusahan-kesusahan itu membuat dia gak tahan. Dan akhirnya meninggalkan pasangannya. Ujian kesetiaan ini juga perlu ada dalam kehidupan kita. Tidak selamanya hidup kita itu mulus. Seorang bisa dikatakan setia kalau dia bisa melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupannya, tapi dia mampu bertahan, dia mampu teguh untuk menjalankan kehidupannya, baik itu dengan pasangan, baik itu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Ketika dia bisa melewati masa sukar itu, dialah baru disebut setia. Kalau dia meninggalkan seseorang di tengah situasi yang sulit, dia tidak disebut setia. Seorang pelayan pun demikian. Ketika Bapak Gembala sibuk, ketika Bapak Gembala dalam keadaan yang sukar di tempat ini, ibadah semakin sukar, tapi pelayan-pelayan Tuhan semakin meninggalkan Bapak Gembala. Kasihan ya Bapak Gembala ya. Saya juga gembala, jadi bisa merasakan. Jadi jangan ada perpecahan dalam jemaat Tuhan. Tetaplah bersatu, tekunlah, dan engkau bisa menghadapi segala ujian dan bisa bertahan, dan engkau akan menjadi orang-orang yang bisa tahan uji. Dan dikatakan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini yang paling penting, pengharapan kita jangan pada manusia. Karena dikatakan kalau kita berharap sama manusia akan dikecewakan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan kasih di hati kita, yang mencurahkan rohnya dalam hati kita, sehingga kita bisa melewati hal-hal yang membuat kita sukar, sehingga kita bisa membuktikan hasil pembenaran dari iman kita. Kalau anak-anak yang sekolah, ketika dia sudah lulus ujian, dia pasti ada rapotnya. Nah, rapotnya itu adalah hasil dari dia belajar selama 1 tahun. Nah, iman kita pun demikian. Kalau iman kita menunjukkan seperti rapot di sepanjang hidup kita menunjukkan, walaupun naik turun ya, iman kita naik turun, naik turun, tapi grafiknya tetap naik. Itulah hasil pembenaran iman kita. Melewati kesengsaraan, melewati ketekunan, tahan uji, dan bahkan kita punya pengharapan dalam Tuhan. Jadi sekalipun dalam kehidupan kita menghadapi banyak masalah, suami istri banyak masalah, anak-anak, keluarga besar, tetangga, persekutuan gereja, pekerjaan, kita semua selalu kok bisa bertemu dengan masalah. Ya, nggak mungkin kita nggak menjumpai masalah, tapi jangan takut, karena apa yang kita hadapi itu biasa. Rasul Paulus katakan kembali bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Amin. Berani bilang begitu? Nengok kiri kanan, bilang pencobaanmu mah biasa. Ya. Karena apa? Karena Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Karena kalau berharap kepada manusia, kita pasti dipermalukan, kita pasti dikecewakan. Pernah waktu kita mepet gak punya uang, lalu kita pinjem sebentar aja sama saudara kita, dipinjemin sih, tapi kita dimarah-marahin dulu. Kamu sih gak bisa nabung, kamu sih hidup gak bisa mengelola keuangan dengan baik, kamu sih udah umur segini mau gimana lagi kerja, cari kerja yang bener dong. Nih aku pinjemin, aduh dipinjemin sih, tapi sakitnya di sini. Ya, berharap kepada manusia itu menyakitkan, berharap kepada manusia itu mengecewakan. Terus gimana Bu? Kalau lagi kepepet, ya udah sabar. Ya, ujian kesabaran yang tadi, belum dapat kerjaan gimana Bu? Sabar, sambil berusaha. Boleh kita minta tolong referensi pekerjaan dari orang-orang terdekat, tapi jangan kita pernah berharap kepada dia, karena akan mengecewakan. Satu hari seorang bapak punya bisnis dengan bapak yang lain di luar kota. Dia telepon dari kota A ke kota B. Dia tolong kota A, bapak yang ada di kota B.
Bapak itu bilang ginian Kota B, Pak, terima kasih ya, saya sudah dibantu nih. Satu hari nanti kalau Bapak datang ke kota saya akan jamu Bapak. 1 harian saya akan menjamu Bapak. Bapak di Kota B, di Kota A senang. Oh iya, terima kasih ya. Nanti kalau saya datang ke kota Anda, saya akan kabarin. Beberapa bulan kemudian, Bapak yang di Kota A itu ingin berkunjung ke Kota B. Dia datang dan dia telepon Bapak di Kota B. Pak, saya ada di kota Bapak nih, bisa kita ketemu? Bapak yang di Kota B bilang, waduh maaf Pak, hari ini saya sibuk, saya gak bisa temenin Bapak. Minta maaf banget Pak. Bapak yang di Kota A bilang, ya udah gak apa-apa deh, lain kali aja baru kita ketemu. Artinya apa? Janji manusia itu bisa meleset. Ya dari Kota A udah senang-senang ke Kota B, wah pasti aku dijamu nih sama Bapak ini. Biasa kalau telepon udah familiar banget, udah akrab banget. Ketika kita sampai ke kotanya, dia bilang dia sibuk, gak bisa temenin kita. Bapak bisnis, nanti lain waktu ya saya temenin lagi. Janji manusia bisa mengecewakan. Berharap kepada manusia bisa mengecewakan. Tapi berharap kepada Tuhan, walaupun waktunya kita nggak tahu, walaupun jalannya kita nggak lihat, walaupun kita dak dikduk, tapi percayalah, pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, kita harus pastikan bahwa kita adalah hasil pembenaran dari iman kita kepada Kristus. Walaupun harus melewati kesengsaraan, walaupun kita harus tekun melakukannya, walaupun kita harus belajar tahan uji, dan kita tetap berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji Tuhan itu tepat pada waktunya buat kita. Walaupun hari ini sakit kita belum sembuh, jawaban doa kita rasanya belum ada tanda-tanda, dan apa yang sedang kita doakan rasanya belum dijawab Tuhan. Namun jangan berhenti berharap. Tuhan pasti tolong sesuai dengan waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang singer, pemusik untuk maju ke depan. Kita mau pandang Yesus sebagai Allah yang kita percaya. Kita percaya bahwa kita bisa melewati hari-hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Allah yang memampukan kita. Inilah yang disebut kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, mencukupkan dan menolong kita pada hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita tanpa kita menengok ke kiri dan ke kanan. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ambil kami hari ini menjadi hasil pembenaran-Mu, bahwa hidup kami yang dalam kegelapan, hidup kami yang kotor, hidup kami yang penuh dosa, hari ini Tuhan sudah benarkan. Kalau ada banyak kesengsaraan yang kami hadapi hari-hari ini, biar kami hadapi dengan ketekunan, sambil kami berharap kepada Tuhan. Dan kami mau tahan uji seperti emas yang teruji, yang dibakar semakin banyak, semakin mengkilap. Itulah hidup kami. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau berseru, sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
di tempat ini dengan pengharapan kepada Tuhan, saya mau katakan pengharapanmu tidak akan sia-sia. Ketika kau datang di tempat ini, kau berkata, Tuhan, selama ini aku mengandalkan kekuatanku saja. Aku gak tahan uji, apalagi untuk masuk dalam kesengsaraan. Seringkali kami mengabaikan hal-hal yang baik dari Tuhan. Seringkali kami tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Kami lebih memilih apa yang enak di dunia ini. Kami lebih memilih apa yang di depan kami yang tidak menyusahkan kami. Hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, sekalipun kami sengsara dalam kebenaran, kesengsaraan itu diperhitungkan buat kami. Hari ini mungkin Bapak Ibu ketika mengiring Tuhan banyak menghadapi pergumulan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami masalah hubungan antara suami istri, ataupun mertua dengan mantu, anak dengan orang tua, atau dengan jemaat yang satu dan yang lain. Hari ini berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan Tuhan. Ketika engkau beres dengan Tuhan, maka hubunganmu dengan sesama menjadi beres. Kalau itu yang menjadi doamu hari ini, taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau. Aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Mungkin ada banyak pelanggaran dosa dan kesalahan, bahkan kejahatan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mereka-rekakan yang jahat melalui pikiran, melalui hati. Bahkan engkau mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat kepada keluargamu. Hari ini kalau itu yang menjadi doamu, taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Roh Kudus. Dan berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Dan apabila engkau datang hari ini, engkau kurang tekun dalam ibadahmu, kau kurang tekun mencari Tuhan, kau kurang tekun untuk melakukan kehendak Tuhan, bahkan engkau lebih tekun melakukan kesibukan-kesibukan pekerjaanmu. Bukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak baik, namun Allah menginginkan setiap kita tekun mencari Tuhan. Sebab pada satu hari nanti mungkin Allah tidak dapat dijumpai lagi dalam hidup kita, karena Tuhan akan mengangkat umatnya kembali kepada Dia. Kesempatan tidak ada lagi. Tapi hari ini ketika ada kesempatan untuk engkau bertekun mencari Tuhan, katakan, Bapa, aku akan kembali tekun mencari wajah. Di pagi hari, dalam ibadah kami, di keluarga membangun mezbah, di gereja kami mencari wajah-Mu. Kami mau tekun mencari wajah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau terus hidup di dalam ujian-ujian dalam kehidupan kami. Kami tahu setiap ujian itu mendatangkan pengharapan buat kami. Dan biarlah ujian-ujian itu tidak membuat kami mundur dari Tuhan, tapi ujian-ujian itu meneguhkan iman kami. Di saat ujian-ujian itu kami hadapi, kami dapat mengalami kasih karunia Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau itu yang menjadi doamu, taruh tanganmu di dadamu. Bahkan ketika engkau yang hadir pada hari ini, yang sering berharap kepada manusia, dan engkau sering dikecewakan, bahkan engkau hidup dalam kekecewaan. Kau kecewa dengan pasanganmu, kau kecewa dengan orang-orang terdekatmu, kau kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan, kau kecewa dengan gembala, kau kecewa dengan banyak orang. Hari ini datang kembali kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Dia, sebab Dia tidak pernah mengecewakan. Apapun yang sedang kau hadapi, hari ini berdamai kembali dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak mau lagi kecewa. Aku gak mau lagi diintimidasi oleh iblis, sehingga hidupku penuh dengan kebencian, hidupku penuh dengan amarah, hidupku penuh dengan emosi. Tapi hari ini aku mau hidup dengan hati yang damai, hati yang tenang. Jika itu menjadi doamu, taruh tanganmu di dadamu.
Saya akan berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, Bapa. Kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka masing-masing. Mereka butuh Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang terbatas. Tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Namun hidup bersama Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat hidup mereka. Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka. Tuhan sanggup menjadikan mereka menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka berdamai dengan diri mereka sendiri. Apapun yang pernah mereka lakukan hari ini, ampuni dosa mereka Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Mungkin kami sudah mengabaikan Tuhan. Mungkin kami kurang percaya kepada Tuhan. Kami meragukan kuasa-Mu. Dan kami beralih kepada orang-orang, kepada manusia, kepada sesama kami. Tapi hari ini Kau mengingatkan lewat firman-Mu, biar setiap kami boleh mengandalkan Tuhan. Dan kami memandang wajah Tuhan saja dalam kehidupan kami. Dan berseru saja kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya di dalam Engkau kami akan melihat kuasa dan mujizat daripada-Mu. Kupandang wajah-Mu. Dan setiap tangan boleh diturunkan. Serta naikkan pujian kembali. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara dalam firman ini, melawat setiap kami semua. Selagi kami masih sehat, selagi kami masih kuat, selagi mata kami jernih, selagi telinga kami mendengar dengan jelas, selagi tangan dan kaki kami dapat melakukan perbuatan yang baik, kami akan beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, melewati kesengsaraan dalam kebenaran. Kami tahan uji, kami tekun melakukan segala sesuatunya, dan kami akan melihat karya Tuhan yang baru terjadi dalam hidup kami. Ada mujizat kesembuhan, ada kuasa yang menaungi setiap kami, penyertaan Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Kasih Tuhan dicurahkan untuk kami dan keluarga. Bersama dengan keluarga kami melayani pekerjaan Tuhan, dan kami melakukan pekerjaan kami yang baik, sehingga apapun yang kami perbuat dilihat orang, dan orang mempermuliakan nama Tuhan karena apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak. Berkati GBI House of Mercy, berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hasan bersama dengan istri, keluarga, pengerja, semua kami doakan pada siang hari ini. Tuhan beri kesehatan, pewahyuan ilahi turun atas hamba-Hamba-Mu dalam mengembalakan di tempat ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa bertumbuh dalam iman, dan bahkan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Semakin hari, semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Sumi atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Percaya siang hari ini kita diberkati, amin Bapak Ibu. Amin, luar biasa. Kita mau dengan lagu pujian kita, This is your house, this is your home. This is your house.
Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Pendeta Suli yang sudah jadi sebagai berkat buat kita pada siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, juga pada suami yang sudah mengantar ya. Terima kasih ya Pak sudah jadi berkat buat kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat jemaat yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Saya percaya selagi Tuhan bisa ditemui, marilah kita menemukan Dia. Minggu depan tetap ibadah di jam 10, saudara-saudara berkat Tuhan. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah dari awal sampai di penghujungnya Tuhan. Hamba bersyukur kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pendeta Suli Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini karena berhalangan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Ibu Susi Tuhan karena keseleo pada bagian kakinya. Biarlah Tuhan boleh menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Lili Tuhan yang perutnya sakit dan juga akan merencana untuk melahirkan di bulan Juli Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah Ibu Lili Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Sebab karena kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kepada kami semua Tuhan tidak pernah berhutang. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Berdoa Tuhan kami untuk manajemen hotel di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati manajemen di tempat ini. Berkatilah mereka semua ya Bapa. Untuk bangsa dan negara ini juga Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir
mengalir di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.